Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah fil qa'idati sabiatul wa thalathun. Penulis yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kaidah ke-37, i'tabarallahu al-qasda wal iradata fi tarattubil ahkami ala a'malil ibad. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan tujuan, memperhatikan maksud dan tujuan dan kehendak atau maksud dan niat seseorang fi tarattubil ahkami ala a'malil ibad. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menetapkan atau memberlakukan hukum terhadap perbuatan seorang hamba. Jadi di dalam kaidah ini sebagaimana disebutkan oleh penulis di paragraf pertama, wa hadzal aslul azim sarraha bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi innamal a'malu binniyat. Kaidah yang agung ini dipertegas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wal maqsudu huna annahu warada ayatun katsiratun jiddan fi hadzal asli. Dan maksudnya di sini adalah bahwa banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang hal ini. Ya, banyak sekali ayat yang membahas tentang hal ini, tentang tentang kaidah ini ya, tentang hal ini. Tetapi sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa catatan. Yani Syekh Sa'di rahimahullah mengkaitkan setelah menyebutkan bunyi kaidahnya, mengkaitkan di paragraf pertama dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dan na'am ini benar, akan tetapi kaidah ini lebih umum daripada kandungan dari hadis innamal a'malu binniyat. Lebih umum. Bagaimana lebih umumnya? Yani yang pertama, sesuai dengan kandungan hadis innamal a'malu binniyat, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada seorang hamba sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Akan tetapi kaidah ini juga mencakup kondisi, yakni ketika penerapan hukum, yakni Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum. Tetapi ketika misalnya penetapan hukum ini yakni terkadang tidak melihat tujuan dari seseorang atau maksud dari seseorang, terkadang melihat maksud dari seseorang. Jadi yang melihat maksud dari seseorang kalau sesuai dengan kandungan hadis pahala, tapi juga mencakup penetapan hukum. Terkadang ada hukum-hukum yang baru ditetapkan oleh syariat, baru diwajibkan oleh syariat kepada kita kalau tujuan kita baik. Atau sebaliknya, kalau tujuan kita buruk. Jadi tidak hanya sekedar pahala, tapi sekedar hukum wajib atau hukum haram atau hukum sunnah atau hukum makruh atau hukum mubah. Paham? Bedakan antara hukum dengan pahala. Itu maksud ana. Ya, kandungan hadis ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka itu tentang bahwa pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu tergantung niat dan tujuan dan maksud seseorang ketika dia melakukan amalan yang dia lakukan. Tetapi di sini ada juga hal lain. Yaitu penetapan hukum dari syariat. Apakah akan kemudian ditetapkan hukum wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram, itu tergantung maksud dan tujuan seseorang. Contoh
Ya, yang paling mudah contoh yang paling banyak disebutkan oleh para ulama sebelum kita lanjut membaca ya. Ketika seseorang misalnya sudah yakni sakit parah dan sudah diprediksi sebentar lagi meninggal gitu ya. Kemudian dia secara sengaja menceraikan istrinya dalam rangka supaya istrinya tersebut tidak mendapatkan warisan darinya. Ya, maka ini tujuannya doror, tujuannya adalah memberikan bahaya kepada istrinya tersebut. Maka ya syariat kemudian menetapkan hukum penjatuhan talak ini tidak sah. Ya. Penjatuhan talak ini tidak sah. Maka ini contohnya. Contohnya adalah yakni bahwa bagaimana hukum dari syariat, baik hukum taklifi atau hukum wad'i. Hukum taklifi itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Atau hukum wad'i, sah atau tidak sah, ya. Itu terkadang tergantung pada tujuan atau maksud dari seseorang. Contoh lain misalnya, ketika seseorang safar, kemudian safarnya tersebut untuk hal yang mubah, ya maka dia boleh mengusap khuf 3 hari 3 malam. Karena dia musafir. Tapi kalau misalnya safarnya tersebut untuk maksiat, ya al-asi bisafarihi, bukan fi safarihi. Dia bermaksiat dengan safarnya, bukan bermaksiat dalam safarnya. Bedakan dua hal ini. Bermaksiat dalam safarnya atau bermaksiat di safarnya itu berarti dia safarnya safar yang mubah. Tapi misalnya di tengah perjalanan dia melakukan keharaman misalnya. Tapi bermaksiat dengan safarnya, bi safarihi, maksudnya adalah dia safarnya sendiri tujuannya adalah untuk maksiat. Misalnya dia mau safar ke kota lain untuk zina, ketemu sama ahli zina untuk berzina dengannya. Auzubillah min dzalik, misalnya begitu ya. Atau dia safar ke kota lain untuk pindah pekerjaan, ya, memiliki pekerjaan yang terkait dengan riba misalnya. Maka dia bermaksiat dengan safarnya tersebut. Maka dia tidak boleh mengusap khuf 3 hari 3 malam, dia cuma boleh mengusap khuf 1 hari 1 malam. Jadi lihat bagaimana penetapan hukum dari syariat itu terkadang sesuai dengan maksud dan tujuan seseorang. Ya, jadi tidak cuma pahalanya saja akan tapi ya penetapan hukumnya. فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه. Maka di antara kandungan dari kaidah ini, dan itulah yang paling utama, ya, kandungan paling utama, annahu rattaba husul al-ajril azim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memberikan pahala yang besar alal a'mal, kepada amalan seorang hamba, bi iradati wajhi, ketika hamba tersebut menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya tersebut. Lamma dzakara shadaqah wal ma'ruf, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sedekah dan perkara yang baik, wal islah bainan nas, dan perkara mendamaikan antara manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaf'al dzalika bitigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Barang siapa yang melakukan hal tersebut ibtigha'a mardatillah, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang besar, ajran azima. Kemudian perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah ini dita'liq oleh murid beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-amru bihadhil asya' khairun, ya, minal ma'ruf was sadaqah wal islahi bainan nas
Ya, maka perintah untuk melakukan hal-hal ini itu ya kalau sesuai dengan konteks yang harusnya makna dari kalimat ini, perintah untuk melakukan hal-hal yang baik ini gitu ya. Atau boleh juga kita terjemahkan sesuai dengan kalimat aslinya. Perintah untuk melakukan hal ini adalah hal yang baik. Jadi perintahnya adalah hal yang baik. Kenapa? Karena melakukan perkara yang baik, perintah untuk melakukan perkara yang baik itu baik. Perintah untuk melakukan sedekah itu baik gitu ya. Perintah untuk mendamaikan antara manusia itu baik. Lakin thawabal akhirati la ya'ti illa binniyatil khalisah. Akan tetapi pahala akhirat itu tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali kalau dia meniatkan dengan niat yang lurus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaf'al dzalika bitigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Barang siapa yang melakukan hal tersebut dalam rangka menginginkan keridhaan Allah, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Amma man yaf'aluhu riya'an wa sum'atan wal iyadzu billah fa innahu wa in tarattaba 'ala fi'lihi al-khairu wa hasala al-islahu was-sadaqatu wal ma'rufu fa innahu la yu'ta 'alaihi ajran 'azima. Adapun orang yang melakukannya karena riya dan sum'ah. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Fa innahu wa in tarattaba 'ala fi'lihi khairu, maka walaupun ada kebaikan yang merupakan konsekuensi dari perbuatannya tersebut, ketika seseorang misalnya berbuat perkara yang ma'ruf, maka tentunya secara zahir dia akan bisa memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Ketika dia bersedekah secara zahir, maka akan terjadi kebaikan, hartanya diberikan kepada orang lain tersebut bisa mendapatkan manfaat dari hartanya. Ketika seseorang mendamaikan di antara manusia, maka secara zahir akan ada perdamaian di antara manusia-manusia tersebut, dan ini tentunya adalah kebaikan. Tetapi kebaikan ini adalah kebaikan secara zahir di dunia. Adapun kebaikan akhirat, pahala, maka tidak bisa didapatkan oleh orang yang melakukan hal tersebut kecuali kalau dia membarengi amalan tersebut dengan niat yang lurus, niat menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membedakan antara orang muslim dan orang kafir. Orang kafir bisa melakukan perkara yang ma'ruf, bisa memberikan sedekah dan bisa mendamaikan di antara manusia. Dan asar duniawiyah, pengaruh dunia sama saja, antara orang muslim dan orang kafir memberikan sedekah secara zahir, pengaruh dunianya, orang miskin sama-sama mendapatkan harta secara zahir sama. Akan tetapi dari segi pahala, orang muslim mereka lah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir maka tidak diberikan pahala. Kecuali kalau dia masuk Islam, maka seluruh amalan kebaikan yang dilakukan sebelumnya ketika masih kafir akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa berlipat-lipat. Ad'afa mudha'afa. Jadi itu perbedaan pertama dari segi pahala. Perbedaan kedua tentunya dari segi barokah. Baik, maka ini kaidah. Jadi walaupun secara zahir dia memberikan pengaruh duniawi yang sama, akan tapi dari segi pahala orang yang melakukannya tidak akan mendapatkan pahala kecuali kalau dia meniatkan sesuai dengan yang disebutkan di dalil-dalil ini, yaitu meniatkan mencari ridha Allah, meniatkan mencari wajah Allah, meniatkan surga dan seterusnya. Waqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah." Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah.
Dan permisalan orang-orang yang menafkahkan harta-hartanya ibtigha amradatillah, dalam rangka menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan adanya kehendak di sini, adanya niat di sini, tujuan. Jadi ada amalan, ada niatan. Wa fi muqabilihi qala walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam rangka supaya dilihat manusia. Bahwa dia adalah orang yang dermawan, bahwa dia adalah orang yang sering membantu orang dan seterusnya. Jadi tujuannya hanya untuk supaya bisa dilihat oleh orang lain. Wa wasafallahu nabiyahu wa khiyara khalqihi minas sahabati radhiyallahu anhum bi annahum yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khiyara khalqihi dan orang-orang terbaik dari kalangan makhluknya, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka menginginkan keutamaan dan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi raj'ah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam permasalahan ketika seorang suami menceraikan istrinya, kemudian suami tersebut menginginkan rujuk, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan para suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka, yakni untuk merujuk mereka, fi dzalika biraddihinna fi dzalika, yakni dalam masalah talaknya tersebut. Para suami mereka yang lebih berhak untuk merujuk kembali istrinya, bukan orang lain. Ini masih dalam masa iddah, maka talak sudah jatuh, maka ada suaminya dan ada yang talaknya tersebut, dan ada orang lain yang ingin menikahinya misalnya. Siapa yang lebih berhak? Suaminya. Ya. Lebih berhak untuk merujuknya in aradu islaha, jika dia menginginkan kebaikan. Akan tapi tentunya di sini pembahasan ini sudah dibahas di kaidah sebelumnya, apakah frase in aradu islaha ini dimaksudkan oleh syariat atau tidak. Ya, mungkin ada yang ingat kaidahnya. Apakah frase in aradu islaha ini adalah frase yang memang dimaksudkan oleh syariat, sehingga maknanya menjadi para suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka kalau para suami tersebut menginginkan islah, memang menginginkan kebaikan dengan rujuknya tersebut. Baru boleh dia merujuk. Tapi kalau dia ingin merujuk dengan tujuan bukan untuk berbuat baik, akan tapi dengan tujuan untuk misalnya masih ingin balas dendam misalnya. Sini rujuk kembali, ingin balas dendam, ingin menyakiti kembali begitu kan. Maka kalau pakai pendapat bahwa in aradu islaha ini dimaksudkan oleh syariat, maka kita katakan suami tadi tidak boleh merujuk istrinya tadi yang telah ditalaknya tadi. Tapi kalau misalnya in aradu islaha ini bukan hal yang dimaksudkan, tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini dalam rangka untuk tanbih wa tazkir, dalam rangka untuk mengingatkan manusia bahwa kalau mau suami merujuk istrinya tersebut, maka inilah kondisinya yang harusnya dia miliki, yaitu harusnya dia menginginkan kebaikan, menginginkan islah, perdamaian antara dia dengan istrinya tersebut. Ini menginginkan kebaikan. Jadi kalau pakai pendapat ini, maka suaminya tersebut bisa merujuk istrinya, baik dia punya niat baik ataupun dia punya niat buruk. Jadi dalam kondisi ini, pendapat kedua ini, maka ini contoh di mana penetapan hukum dari syariat
itu tidak memperhatikan tujuan atau niat seseorang. Yani rujuknya suaminya tersebut tetap sah walaupun dia memiliki niat baik ataupun niat buruk. Ya, ini dibahas di kaidah yang sebelumnya telah kita bahas sebelumnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, contoh yang lain lagi, la yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menghukum kalian billaghwi fi aymanikum. Tidak menghukum kalian dengan sumpah-sumpah yang itu tidak kalian maksudkan. Walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Akan tapi Allah akan menghukum kalian dengan sumpah-sumpah yang memang itu diniatkan oleh hati-hati kalian. Contohnya misalnya sumpah yang tidak dimaksudkan, yakni sebagian orang ketika misalnya berbicara maka dia banyak sekali berkata la wallah, yakni wallah ini anak kemarin ketemu si fulan, wallahi dia itu. Jadi wallahi banyak sekali diucapkan oleh dia. Wallahi lafaz sumpah. Ya. Wallahi itu lafaz sumpah. Diucapkan sering sekali, ya, dan ada orang yang seperti ini, ya. Makanya para ulama menyebutkan jangan terbiasa menyebutkan lafaz sumpah. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengkaitkan hukuman dengan apa tujuan dia bersumpah. Jadi ini masuk dalam kategori pahala, ya, pahala atau hukuman sama saja. Penetapan pahala atau hukuman tergantung pada niat. Wa qala ta'ala min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ba'di wasiyatin, setelah wasiat, yusa biha, yang diwasiatkan olehnya, aw dainin, atau utang, ghaira mudar, dengan tanpa memberikan madarat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pembagian harta warisan itu dibagikan setelah wasiat dan utang ditunaikan. Ya, tetapi ada catatan di sini, ghaira mudar, tidak boleh membahayakan. Yakni tidak boleh seseorang ketika mau meninggal dia kemudian mewasiatkan banyak sekali, maksimal sepertiga hartanya. Kan tapi ya, dia maksimalkan sepertiga hartanya dia wasiatkan untuk orang lain dengan tujuan supaya ahli warisnya dapat lebih sedikit hartanya. Bisa jadi ada kasus demikian. Ya, maka itu mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memberikan catatan ghaira mudar. Tidak boleh ada niatan memberikan madarat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Berikanlah perempuan mahar mereka, ya, dengan sukarela, nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, kalau mereka memberikan sebagian dari mahar tersebut kepada kita dengan sukarela, jadi mereka memberikan balik sebagian maharnya kepada kita. Kita sudah ngasih mereka mahar dengan sukarela, kemudian mereka memberikan sebagiannya kepada kita lagi dengan sukarela juga. Fakuluhu hani'an mari'a, maka ambillah, yakni makanlah dengan sedap dan lahap, yakni maksudnya ambillah. Maka di sini ada isyarat bahwa ini harus dilakukan dengan kerelaan hati. Kita memberikan mahar dengan kerelaan hati, kemudian kalau istri kita tersebut memberikan sebagian maharnya kepada kita dengan juga kerelaan hati, maka ini tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan batil.
illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali melalui jalur tijarah, perdagangan yang dibangun di atas keridhaan di antara kalian. Jadi di sini tijarah itu harus dibangun di atas keridhaan. Transaksi jual beli harus dibangun di atas keridhaan. Tidak hanya jual beli, akan tapi juga ijarah dan akad-akad yang lainnya harus dibangun di atas keridhaan. Ini contoh apa? Contoh penetapan hukum mubah. Coba bayangkan. Penetapan hukum mubah dari syariat atas sesuatu, yakni tijarah. Jika apa? Jika masing-masing memiliki keridhaan. Jadi penetapan hukum, makanya tadi kita sebutkan tidak hanya penetapan hukum wajib, tidak hanya penetapan hukum haram, bahkan penetapan hukum mubah. Apakah transaksi jual beli ini transaksi yang mubah? Maka dilihat apakah transaksinya dibangun di atas keridhaan dari kedua belah pihak. Wa qala ta'ala wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian tukhalituhum, yakni bermuamalah dengan mereka anak yatim, fa ikhwanukum, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Apa maksud dari frase ini? Maksudnya adalah, yakni bukan berarti kalau kita tidak bermuamalah dengan anak yatim kemudian mereka bukan saudara kita, tidak demikian. Yani anak yatim entah di mana, di tempat lain, di daerah lain misalnya, kita tidak bermuamalah dengan mereka, maka kita menganggap mereka bukan saudara kita, kita tidak peduli dengan mereka, tidak bantu mereka dan seterusnya. Yani bukan demikian. Tapi maksudnya adalah ketika kita bermuamalah dengan mereka, perhatikan, walaupun mereka anak yatim, mereka adalah saudara kita. Itu maksudnya. Yang maksud dari ayat ini. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah mengetahui mana orang yang ingin berbuat kerusakan, keburukan, dan mana yang ingin berbuat kebaikan atau perbaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang memberikan sedekah ke anak yatim dalam rangka politik atau karena dalam rangka ingin membantu. Ya. Mendekati musim politik, maka Masya Allah sedekah dan yakni amalan-amalan kebaikan zahir itu banyak dilakukan, ya. Maka berlaku bagi mereka semua kaidah ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan itulah mengapa para ulama membenci style politik yang tidak tulus, ya. Yang bisa bermuka 2, 3, 4 dan seterusnya. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa fi du'ail mu'minin, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa orang-orang mukmin, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Qala Allahu qad fa'altu. Orang-orang mukmin berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Janganlah hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Qala Allahu qad fa'altu. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, aku telah melakukannya. Maka di sini ya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum orang yang dia melakukan keburukan karena lupa atau tidak sengaja atau tergelincir. Dan namanya orang tergelincir, ya, ketika dia ingat maka dia harus segera kembali, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum."
Ya, tidak ada dosa bagi kalian dalam hal-hal yang kalian itu lakukan secara tidak sengaja, akan tetapi dosa itu ada dalam hal-hal yang kalian lakukan secara sengaja. Wa dzakarallahu qatlal khata'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ya pembunuhan yang tidak disengaja. Wa rattaba 'alaihi ad-diyah wal kafarah. Dan Allah menetapkan adanya uang diyat dan juga kafarah untuk pembunuhan yang tidak disengaja tersebut. Bukan bukan kisos. Kisos itu hanya untuk orang yang membunuh secara sengaja. Ya. Ada qatl amdin, syibhu amdin sama khata'. Ada 3 jenis qatl ya. 3 jenis pembunuhan. Amad, syibhul amad, khata'. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, muta'ammidan, maka di sini kita lihat bagaimana hukuman ini dikaitkan dengan niatnya, yaitu pembunuhannya dilakukan secara sengaja. Fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa addalahu azaban azima, dan Allah akan mempersiapkan untuknya azab yang sangat besar. Maka di sini yang dimaksud khalidan fiha di sini yakni sangat lama, karena dosa membunuh secara sengaja itu bukan pembatal keislaman. Banyak dalil lain yang menyebutkan bahwa yakni dosa ini bukan pembatal keislaman. Seperti misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, "Idzal taqal musliman bisayfayhima." Jika dua muslim bertemu dengan dua pedang mereka, yakni saling ingin membunuh satu sama lain. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap menyebut mereka ya dua muslim. Jadi kita mendapatkan kesimpulan berarti ayat ini dalam rangka untuk yakni memberikan peringatan yang keras. Yani hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman selamanya tinggal di jahanam. Ya, saking berbahayanya amalan ini. Yani membunuh orang lain. Maka itu mengapa perbuatan yakni terorisme itu adalah pembunuhan secara sengaja kepada orang-orang yang tidak pantas untuk dibunuh, tidak berhak untuk dibunuh, dan perusakan harta secara sengaja terhadap harta-harta yang tidak pantas dan tidak berhak untuk dirusak. Oleh karena itu perbuatan terorisme itu berbahaya sekali dan ya, wajib untuk diperangi. Ditanggulangi dengan penyebaran akidah yang lurus dan ya tentunya peningkatan keamanan ya oleh ulil amri. Wa qala fi as-saidi wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa yang membunuh binatang secara sengaja, yakni maka dia akan dikenai, dia harus menyembelih yang semisalnya, semisal binatang yang dibunuh tersebut. Ya, minan na'am, dari kalangan yakni binatang ternak. Maka dia cari yang semisalnya. Wa qala wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, maka berhati-hatilah, waspadalah, fahdharu. Maka ini semua menunjukkan ya ayat-ayat yang menunjukkan adanya dua hal. Penetapan pahala atau hukuman tergantung niat atau tujuan seseorang. Penetapan hukum, baik hukum taklifi ataupun hukum wad'i, tergantung niat atau tujuan seseorang. Ya, perhatikan ini, catat baik-baik. Ya, karena kaidah ini lebih umum dari innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Walaupun sebenarnya bisa dipahami, hadis itu bisa dibawa ke makna yang kedua tadi, yang penetapan hukum ya. Walaupun banyak ulama yang mentafsirkan hadis tersebut dengan yakni pahala. Karena lanjutan hadisnya, ya, karena lanjutan hadisnya, memang konteksnya demikian. Wa man kana hijratuhu ila Allahi rasuli fa hijratuhu ila Allahi rasuli wa man kana hijratuhu ila dunya yusiba aw imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ya, jadi ini mengindikasikan hadis tersebut membahas tentang penetapan pahala. Adapun penetapan hukum, maka yakni catatlah bahwa ini kaidah ini juga mencakup penetapan hukumnya. Ila ghairi dzalika minal ayati dallati ala anna a'mal al-abdan wa aqwal al-lisan sihhataha wa fasadaha wa tarattuba ajriha aw wizriha bihasabi ma qama bil qalbi. Ya, dan ayat-ayat yang lainnya masih banyak sekali yang menunjukkan bahwa perbuatan anggota tubuh dan perkataan lisan, sahnya atau fasadnya, sahnya atau tidak sahnya, dan apakah dia akan mendapatkan pahala atau dosa, itu tergantung apa yang ada di hatinya. Coba lihat di sini perkataan penulis. Walaupun beliau tidak begitu menekankan di penjelasan beliau di sini, akan tapi di sini beliau menyebutkan bahwa perbuatan hamba dan perbuatan anggota tubuh dan perkataan lisan, sahnya atau tidak sahnya, ini berarti penetapan hukum. Dan apakah dia akan mendapatkan pahala atau dosa? Nah, ini penetapan pahala atau dosa atau hukuman, begitu ya. Maka ini tergantung pada niat. Walaupun di sini kita beri catatan lagi, tidak hanya sah atau tidak sahnya, akan tapi juga wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu juga masuk dalam kaidah ini. Ya, jadi itu diantara catatan yang penting tentang kaidah ini. Demikian yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.